Sebenarnya Om Ben enggan untuk pulang ke Jakarta. Karena dia masih ingin bulan madu, tapi mau bagaimana lagi, pekerjaan yang menunggunya di Jakarta membuatnya tidak bisa berlama-lama di sini, begitu juga dengan Nia yang hanya izin beberapa hari saja. Sudah tidak ada yang tertinggal sayang? Tanya Om Ben. Sudah. Barangnya juga ini saja, sama seperti yang aku bawa dari Jakarta. Sindir Nia karena dia tidak bisa belanja selama di Bali. Om Ben terus-menerus mengurungnya di kamar. Hahaha. Nanti sesampainya di Jakarta kamu belanja sepuasnya sayang. Kapan perlu borong semua isi mallnya? Bujuk Om Ben membuat Nia cemberut. Niat membelikan kado untuk sang mertua saja batal. Seperti keberangkatan sebelumnya, Nia tertidur di pesawat, mungkin karena kelelahan semalam Om Ben habis-habisan menggempurnya. Dia hanya memberikan jeda 1 jam untuk Nia beristirahat, setelahnya mereka bekerja sama untuk memberikan cucu pada mama Om Ben. Om Ben tersenyum manis melihat sang istri kelelahan oleh ulahnya. Dia merasa malu sendiri dengan kelakuannya yang hampir berkepala 4, tapi serasa ABG saat bertemu Nia. Berkali-kali dia mencium telapak tangan Nia karena merasa beruntung memiliki perempuan ini. Perempuan yang sangat lembut dan cantik. Fahmi dan Sela saling diam di dalam pesawat. Fahmi bingung dengan pemikirannya sendiri, bagaimana bisa dia memperkosa sang bawahan. Benar-benar sial, bagaimana jika Carla mengetahuinya. Bisa-bisa dia ngamuk besar. Jika memang Nia yang dia tiduri kemarin, Fahmi siap menanggung resikonya, tapi ini Sela sang anak magang. Bagaimana buruk image-nya jika ada yang mengetahui dia memperkosa anak magang. Berkali-kali Fahmi mengusap wajahnya kesal dengan dirinya sendiri yang tidak bisa mengontrol diri. Entah bagaimana kisah selanjutnya, nasibnya nanti. Sedangkan Sela hanya terus menangis. Meskipun tidak bersuara, tapi air matanya terus-menerus menetes. Dia memikirkan bagaimana nasibnya nanti. Nia merapikan seluruh pakaiannya dan Om Ben. Dia memilah pakaian kotor karena besok mereka sudah harus bekerja, jadi tidak akan sempat untuk Nia beberes pakaian. Sayang, ayo tidur. Ini sudah malam, ajak Om Ben. Kamu duluan saja, Mas. Aku masih ada pekerjaan sedikit lagi. Sahut Nia yang masih memasukkan pakaian kotor mereka ke dalam tas laundry. Om Ben segera memicingkan matanya. Malam ini dia tidak berniat mengerjai sang istri karena dia juga terlalu lelah, bahkan besok pagi dia ada meeting penting. Setelah semuanya beres, Nia segera menyusul sang suami untuk tidur. Masak apa sayang? Om Ben memeluk tubuh Nia dari belakang. Dia melingkarkan tangannya di pinggang istri cantiknya ini dengan posesif. Laki-laki itu mengecup pucuk kepala Nia lembut. Lalu membenamkan kepalanya di ceruk leher perempuan itu. Perlahan Om Ben menghirup bau Nia yang sudah membuatnya candu. Bau tubuh Nia sangat menggairahkan untuk Om Ben. Nia tersenyum. Sesekali dia menggeleng karena merasa geli saat Om Ben menggigit kecil lehernya. Mas, jangan ganggu. Aku lagi buat sarapan. Nia bergerak ke kanan dan kiri dengan tubuh Om Ben tetap menempel dan mengikutinya. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Bukannya kamu mau ke kantor? Ini sudah pukul 6, Mas, nanti kamu malah telat. Katanya ada meeting pagi ini, ingat Nia. Om Ben mengangguk tapi tak melepaskan pelukannya. Aku mau sarapan yang lain sayang. Ujar Om Ben membuat Nia mengerutkan keningnya. Biasanya suaminya ini suka sarapan omelet dan teh hangat buatannya. Mau sarapan apa? Tanya Nia mencoba mencari tahu keinginan sang suami.
Om Ben segera membalikkan tubuh Nia agar menghadap padanya dan segera membuka kancing baju tidur yang dikenakan sang istri membuat tangan Nia refleks memukul dahi sang suami dengan sendok yang dia pegang saking gemasnya karena dia tahu apa yang lelaki itu inginkan. Kamu ya? Nggak ada puasnya. Bibir Nia mayun seketika karena pekerjaannya harus terhenti hanya karena gairah sang suami pagi ini. Bukannya menghindari Om Ben malah tertawa. Dia mencubit hidung Nia gemas sampai perempuan ini mengaduh. Bagaimana mungkin aku bosan dengan aktivitas yang menyenangkan ini sayang? Kalau perlu tiap hari aku mau bercinta dengan kamu. 3 kali sehari pagi. Sore saat aku pulang kantor dan malam saat kita mau tidur. Jawab Om Ben dengan entengnya. Kamu kira minum obat apa? Kesal Nia terkejut dengan permintaan sang suami. Dasar mesum. Kamu juga mau kan aku mesumin? Sampai merem melek gitu. Goda Om Ben membuat Nia malu. Ya malam terakhir mereka di Bali Nia sudah bisa merasakan enaknya bercinta hingga sampai tanpa sadar mengeluarkan suara erotis di kamar hotel mereka. Mana ada? Kamu aja yang tegang terus. Nggak bisa aku lengah dikit, ucap Nia membalikkan kembali tubuhnya ke arah kompor. Dia ingin mengangkat masakannya. Habisnya kalau lihat kamu aku nggak nahan sayang. Aku Om Ben. Udah ah. Sana mandi. Siap-siap entar kamu malah telat ke kantornya. Nia mengalihkan topik pembicaraan mereka karena jika lelaki itu sudah meminta akan lupa waktu. Bisa-bisa mereka justru sama-sama telat ke kantor. Kini hubungan mereka mengalir seperti air. Tidak ada lagi kesan canggung ataupun kaku. Hanya sesekali malu-malu dari Nia. Perasaan cinta mulai bertambah tumbuh dari diri keduanya apalagi setelah mereka menyatukan raga membuat Om Ben tak ingin berpisah dari sang istri meskipun hanya sedetik. Om Ben melihat jam dinding. Dia tersenyum dan mencium pipi sang istri cepat. Oke. Nyonya aku mandi dulu. Ucap Om Ben segera meninggalkan Nia yang masih berkutat di dapur. Aku masuk dulu mas. Pamit Nia pada Om Ben. Saat Nia membuka pintu mobil tapi Mas terkunci. Mas buka. Pintanya. Pamit dengan baik sayang. Ujar Om Ben membuat Nia menatap sang suami. Ya selama ini mereka memang tak pernah berpamitan seperti kebanyakan suami istri dan kini Om Ben mau semuanya dirubah. Nia meraih tangan Om Ben dan menciumnya. Aku pamit. Ujar Nia tapi Om Ben tetap tak membukakan pintu membuat Nia heran. Satu ciuman. Pinta Om Ben membuat Nia menghela nafas panjang. Nia mencium bibir suaminya ini sekilas dan Om Ben tersenyum puas. Nia tahu di bagian mana yang dia inginkan. Om Ben membuka kunci mobilnya dan melambaikan tangan pada sang istri. Sore aku jemput sayang. Ujar Om Ben dan diangguki Nia. Nia berjalan masuk ke arah kantornya dengan senyum berbunga-bunga. Dia sendiri sebenarnya juga tak ingin berpisah dari sang suami tapi mau bagaimana lagi mereka harus sama-sama bekerja. Cie. Cie. Yang pulang dari bulan madu. Goda Maya. Apaan sih Mei? Gila Sar. Ketinggalan kita. Tangannya aja nggak mau lepas gimana orangnya. Lanjut Maya menggoda Nia hingga membuat wajah Nia malu. Main berapa ronde sehari nih? Tanya Sari yang ikut menggodanya. 5 kali puas lu pada. Jawab Nia asal membuat Maya dan Sari terkekeh geli. Minum obat kuat Neng. Udah ah. Jangan bahas itu entar kalian juga bakal ngerasainnya makanya cepetan nikah. Ucap Nia yang mulai menghidupkan layar komputernya. Ambar kesal bukan main karena rencananya gagal.
Sang suami tidak jadi menyusul ke Bali karena pekerjaan mereka di luar negeri masih banyak. Ambar sudah meminta izin agar dia sendiri yang ke Bali tapi Peter tak mengizinkannya. Peter bukan orang bodoh dia tapi Ambar ingin lari dari dirinya perlahan karena dia sudah melihat tidak ada lagi keharmonisan dalam hubungan asteris mereka. Ambar kerap menolak keinginannya jadi dia tidak membebaskan gerak-gerik Ambar lagi. Aku harus temui Ben kembali, ujar Ambar. Bukan tanpa alasan Ambar masih menginginkan Ben karena Peter memiliki kelainan dalam hubungan asteris. Dulu Ambar menyukainya tapi lama-kelamaan menurut Ambar itu menyakitkan. Peter kerap menyiksanya dalam berhubungan suami istri lagi pula baru belakang ini Ambar mengetahui kalau Peter suka bermain perempuan di luar sana. Tidak memprioritaskan dirinya saja hingga Ambar ingin kembali pada Ben tapi siapa sangka Ben memiliki perempuan lain saat reuni. Tapi Ambar tak putus asa dia yakin kalau itu hanya perempuan sewaan Ben karena Ben tidak akan mungkin melupakannya begitu saja tapi saat dia pulang dari Sydney bersama sang suami mendapatkan kabar kalau Ben telah resmi menikah. Hanya kini waktu yang tepat untuk mendekati Ben kembali pada kerjasama ini pikir Ambar. Carla memilah pakaian kotor milik Fahmi. Tercium bau alkohol yang menyengat membuat Carla berpikir kalau sang suami pasti bersenang-senang di sana. Fahmi masih tidur di ranjang. Hari ini dia enggan ke kantor. Tadi dia sudah menghubungi pihak kantor mengatakan kalau dia masuk angin sepulang dari Bali. Sebenarnya bukan itu alasannya dia masih gugup untuk bertemu Sheila. Dia belum bisa menjelaskan pada Sheila dengan semua yang terjadi di Bali kemarin. Mas kamu mabuk di Bali? Tanya Carla melempar pakaian kotor Fahmi. Apa-apaan kamulah? Suami baru pulang sudah diajak bertengkar. Kamu senang-senangkan di Bali bukan bekerja? Tanya Carla dengan tatapan bengis. Lah, aku tidak ingin berdebat. Aku masih lelah ingin tidur. Mas, akui saja kalau kamu di sana bersenang-senang bukan bekerja. Bajumu bau alkohol. Kamu tega ya mas aku hamil begini kamu malah senang-senang. Perempuan mana yang kamu bawa mas? Pekik Carla tidak terima. Kamu gila. Bentak Fahmi yang mulai emosi. Dia bangkit dari ranjang. Kepalanya masih pusing memikirkan Sheila kini Carla justru marah-marah padanya. Ya aku gila. Ini semua karena kamu mas. Karena kamu aku gila. Marah Carla mendekat pada Fahmi dan memukul dadanya. Fahmi mendorong tubuh Carla ke ranjang dan menamparkan pipi perempuan hamil itu. Fahmi terlalu kesal dengan sikap Carla yang makin hari makin marah tak jelas. Kamu tampar aku mas. Brengsek kamu. Lelaki brengsek kamu. Keluar dari rumah orang tuaku. Usir Carla. Fahmi segera mengambil kunci mobilnya dan keluar kamar. Seperti biasa Om Ben menjemput sang istri sepulang kantor. Tapi kali ini Om Ben lebih dulu datang dan menunggu Nia di parkiran. Duluan ya Mei. Sar. Om Ben udah jemput, ujar Nia menunjuk mobil sang suami yang sudah terparkir rapi. Nia berjalan pelan ke arah parkiran dan membuka pintu mobil. Tumben cepat sekali jemputnya mas. Tanya Nia saat mendudukkan tubuhnya di jok mobil dan memasang sabuk pengaman. Om Ben mendekatkan wajahnya lalu mencium pipi sang istri hingga Nia mengalihkan pandangannya pada sang suami lalu Om Ben sekejap bibir Nia membuat perempuan cantik itu tersenyum manis. Aku tidak bisa berlama-lama pisah denganmu sayang. Aku Om Ben. Gombal. Entah apa yang membuat Om Ben terasa sangat bucin sekali pada sang istri.
Kamu pakai pelet ya? Pelet ikan. Jawab Nia sambil terkekeh kecil. Serius sayang. Kamu buat aku nggak konsentrasi kerja. Jangan gombal deh mas. Kamu dibilangin nggak percaya. Baru kali ini aku merasa jauh lebih muda lagi. Mas, kita mampir ke mall sebentar ya, ajak Nia mengalihkan pembicaraan. Ada yang mau kamu beli? Tanya Om Ben karena ini bukan hari Sabtu jadi bukan jadwal belanja mingguan mereka. Beli kado buat mama. Beliau mau ulang tahun. Jelas Nia membuat Om Ben mengerutkan keningnya. Baru saja dia ingin mengatakan pada sang istri kalau mamanya mengundang untuk perayaan ulang tahunnya Sabtu ini tapi Nia sudah tahu duluan. Mama menghubungi kamu sayang. Tanya Om Ben dan dijawab gelengan oleh Nia. Sari yang mengatakannya sebelum kita berangkat ke Bali. Tadinya aku ingin beli kado di Bali tapi kamu tidak mengizinkanku keluar kamar sekalian untuk belanja mingguan mas jadi Sabtu ini kita tidak perlu keluar. Aku masih lelah, ucap Nia dan diangguki Om Ben. Perayaan ulang tahun mamanya malam minggu ini. Mau kado apa? Tanya Om Ben. Mama sukanya apa mas? Tas, perhiasan dan barang branded lainnya. Jawab Om Ben santai karena memang sang mama sangat menggemari barang-barang ternama wajar saja jika saat hantaran dia membawa segudang barang bermerek. Nia menghela nafas panjang karena untuk membelikan barang tersebut harus merogoh kocek yang tidak sedikit sedangkan tabungannya hanya beberapa ratus juta saja itu pun uang dari Om Ben berikan untuk mahar jika dihabiskan semua dia tidak memiliki tabungan lagi. Om Ben melirik sekilas ke arah sang istri yang terlihat bingung. Kenapa sayang? Tidak apa-apa mas, jawab Nia gugup dia takut uang yang dia punya kurang untuk membelikan kado sang mertua. Sesampainya di mall Om Ben turun setelah memarkirkan mobil mewahnya. Suami istri ini berjalan ke arah peralatan dapur. Beberapa hari di Bali kemarin banyak isi kulkas mereka yang sudah tidak bisa dipakai lagi hingga Nia harus mengganti dengan isi yang baru. Maaf ya mas, harus ganti yang baru karena di kulkas sudah tidak bisa terpakai lagi. Ucap Nia merasa sedikit bersalah saat mereka memilih beberapa sayuran. Beli saja apa yang kamu mau sayang. Tidak masalah. Jawab Om Ben dengan entengnya membuat Nia sedikit lega. Setelah puas berbelanja mereka masuk di salah satu toko tas branded. Awalnya Nia sedikit ragu takut jika harga tas branded mencapai miliar karena itu yang sering didengarnya di infotainment artis. Nia melihat kiri kanan dan memang benar harga tas kecil saja dengan nominal fantastis dan hanya bisa masuk satu ponsel menurut Nia. Kenapa bisa semahal ini dan apa keuntungannya mengoleksi tas begini pikir Nia tapi karena menurut sang suami mertuanya menyukai itu mau tak mau Nia harus membelikannya juga. Sepertinya yang ini cantik sayang. Mama suka warna cerah seperti ini. Ujar Om Ben yang sudah tahu pasti kesukaan sang mama. Om Ben mengambil tas dengan merek G*** I berwarna gold. Yakin mama suka mas? Tanya Nia memastikan. Iya. Ambil dua sayang satu untuk kamu. Mas, tas di apartemen masih banyak. Belum juga terpakai. Tolak Nia dia tidak mau hal yang mubazir. Itu pilihan mama dan sekarang pilihanku. Ucap Om Ben mengambil tas yang sama dengan mamanya tapi dengan warna berbeda. Mas. Set. Sudah sayang kemarin di Bali kamu tidak bisa belanjakan dan sekarang kita belanja. Ujar Om Ben segera berjalan ke arah kasir untuk membayarnya. Mas. Aku punya uang. Tolak Nia lagi. Simpan saja sayang pakai kartu ini saja. Ujar Om Ben membuat Nia menghela nafas berat.
Lagi-lagi sang suaminya ini berkuasa dengan uangnya, bukan Nia tidak mau tapi dia ingin membeli dengan uangnya sendiri untuk sang mertua meskipun tidak terlalu banyak. Selesai dengan kado, sang mertua Om Ben membawa Nia ke salah satu toko yang paling banyak diminati wanita, yaitu toko pakaian dalam yang menjual lingerie seksi serta bagian sensitif lainnya. "Mas, kenapa ke sini?" tanya Nia malu. Meskipun mereka sudah sama-sama dewasa, tetap saja Nia melihat senyuman lain dari para karyawannya. "Aku mau kamu pakai lingerie itu sayang." Tunjuk Om Ben pada salah satu lingerie merah menyala di pojok toko membuat wajah Nia bertambah malu. "Mas, jangan yang aneh-aneh deh. Ayo pulang," ajak Nia karena dia tidak terbiasa berbelanja dalamannya dengan lelaki meskipun Om Ben suaminya sendiri. Saya mau lingerie itu tolong dibungkus ya. Yang pink itu jua sekalian branya Mbak," ucap Om Ben yang juga tampak sedikit canggung. Tapi karena Nia tak mau bicara mau tak mau dia yang memesannya. "Nomor berapa branya Pak?" tanya karyawan toko. "Sayang, nomor berapa?" bisik Om Ben. Astaga, batin Nia semakin malu, mau tidak mau dia menyebutkan nomor branya dengan setengah berbisik. Ini pengalaman pertama yang tidak akan bisa dia lupakan. Setelah keluar, Nia mencubit kecil pinggang Om Ben hingga lelaki tampan itu mengadu. Nia sedikit jengkel karena suaminya ini mengerjainya sore ini.